para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini. One reason women don't make it to C-suite. Why, kenapa wanita itu jarang yang sampai kepada kursi eksekutif, dan kita mendapatkan seorang yang outliers, yang wanita tapi bisa menjadi eksekutif, bahkan menjadi CEO dari IBM Indonesia, Betty Alicia Banda. Kita tadi baru sampai kepada peralihan antara individu ke sosial. Orang yang pertama kali harus dihadapi secara sosial itu adalah suami, kalau wanita itu bersuami. Seringkali buat Anda yang ingin berkarir, mungkin kita bisa lihat juga banyak wanita yang berkarir bagus itu ternyata mungkin single, ya. Tapi kalau punya suami, nah ini bisa jadi masalah, kata Betty kan, seringkali harus memilih antara keluarga atau pekerjaan. Bet, katanya tadi kuncinya adalah suami. Sekarang kalau misalnya seorang eksekutif itu sudah punya suami, baru menyadari itu, apakah berarti harus mencari suami yang lain gitu? Jangan ekstrim gitu. Oh enggak gitu. Terus terang banyak kandidat pemimpin perempuan yang ketemu dengan saya ya, yang menyampaikan masalah-masalah di dalam keluarganya ya, antara menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga dan masalah-masalah dengan suaminya. Dan nasihat yang saya selalu berikan adalah libatkan suami di dalam keputusan-keputusan karir. Jadi ambil contoh ya, ketika saya diberi kesempatan untuk suatu promosi, tetapi saya harus berposisi karena posisinya regional ya, jadi saya harus pindah ke Singapura. Jadi waktu itu langsung, waduh gimana caranya ya kalau saya harus di Singapura. Tetapi pada saat saya ditawari posisi itu, jawaban saya pertama kali adalah, saya bilang terima kasih atas kesempatan ini, saya akan diskusikan dengan suami saya dulu gitu kan. Dan sampai di rumah saya diskusikan dengan suami saya, ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya, gimana ya, sebaiknya kita terima atau tidak, apa pendapat Anda gitu kan. Suami saya langsung berpendapat, ambil saja Beb, dia bilang, karena satu, itu bagus buat karir Anda, buat karir saya. Yang kedua, itu juga bagus buat anak-anak ya. Anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah internasional. Nah, terus kamu gimana? Terus dia bilang, Singapura kan dekat. Dia bilang, jadi dia bisa 2 minggu sekali dia bisa ke Singapura, dan dia bisa di Singapura 3 hari ya, 3 atau 4 hari ya, 2 minggu sekali itu. Dan ternyata sesuatu yang tadinya saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang berat bagi keluarga ya, ternyata sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kehidupan kami sangat baik di Singapura, dan suami saya juga merasa dia punya villa di Singapura ya, 2 minggu sekali ke sana. Jadi dan karena dia adalah bagian dari pengambil keputusan, dia itu sangat suportif. Kalaupun ada masalah ya, dia itu menjadi bagian dari solusinya. Bukan misalnya kalau saya mengambil keputusan sendiri, ada masalah, mesti saya kan udah bilang juga gitu kan. Jadi libatkan suami di dalam pengambilan keputusan. Seandainya waktu itu suami Anda nggak setuju gimana? Kalau suami saya nggak setuju, mungkin saya akan berusaha kasih ini ya, pandangan-pandangan seperti ini. After all dia nggak setuju. So ya saya nggak akan ambil. Ya, nggak akan ambil. Jadi ambil. You still consider lebih penting keluarga daripada karir? Saya ujung-ujungnya kalau diharuskan memilih antara keluarga dan karir, tentu saya akan memilih keluarga ya, karena keluarga adalah tanggung jawab. Tetapi sebetulnya mindset kita itu harus di-set dari awal bahwa it's not or, it's and. Jadi karir and family, family and career. Karena kita kan mungkin Anda baca di irony of or and the genius of and ya, kadang-kadang kita di dalam bisnis kita dihadapkan kepuasan pelanggan atau harga yang kompetitif, padahal kita nggak harus memilih dua-duanya. Kita harus punya solusi yang pelanggan puas, harga kompetitif. Itu di situ perlunya inovasi. Tergantung sudut pandangnya. Sometimes karena sesuatu hal resource limited, mau nggak mau kita harus making priority list kan. Kalau making priority list, kalau semuanya rank pertama, it doesn't mean you make a priority list gitu kan? Ya, but kalau kita tidak hati-hati, Anda jadi orang kebanyakan. You know, you are forced to choose between this or this. The innovative company itu bisa menggabungkan dua-duanya. Nah, sama juga. Jadi
antara karir dan keluarga, you can find a solutions di mana this and this. Ya, ambil contoh kalau pendekatannya berbeda, barangkali penugasan di Singapura itu bisa menjadi suatu pilihan gitu kan, you choose career or you choose family. Padahal ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan dua-duanya. Jadi mesti start dari mindset. Kalau kita mau mencapai posisi puncak, kita mesti punya di mindset kita bahwa saya harus bisa mencari pemecahan di mana karir atau family and career itu dua-duanya bisa berjalan hand in hand. Betty, in the reality lah, you are in the posisi yang penting di company, anak Anda sakit. What do you do? Kalau anak saya sakit, tentu saya akan take care. Anak itu harus diurusi. Nah, tapi kalau misalnya gini, ada situasi di mana saya sedang harus ke luar negeri, anak saya sakit, bapaknya kan ada. Itu kan anak ini kan hasil berdua, hasil kolaborasi antara 50-50 ya, antara ibu ya. dan bapaknya, ya. Buat saya dan suami saya Mario itu kalau anak sakit kita selalu bergantian gitu kan. Yeah. Kalau saya harus menghadiri sesuatu rapat yang tidak bisa ditinggalkan, dan saya tanya sama Mario, dia bisa apa enggak, dan dia akan ambil alih itu, dan anak saya nggak ada masalah kok. Dan pada saat your husband is working also entrepreneur. Yeah, he is an entrepreneur. Entrepreneur has better choice ya. Dia bisa lebih menentukan waktunya ya. Kalau misalnya your husband is also employee, I don't think dia masih punya leniency untuk ya when you are lagi ke luar negeri, anak sakit dia bisa nungguin anak. Bisa jadi dia juga lagi dipanggil bosnya ya kan, ada hal penting di dalam company-nya gitu. Tetapi di dalam organisasi yang modern itu fleksibilitas itu harus disediakan ya. Salah satu yang dilakukan oleh IBM dan juga saya lakukan dalam organisasi yang saya bangun sekarang adalah kita berikan fleksibilitas ya. Artinya kita nggak mementingkan bahwa kita orang harus datang jam sekian, pulang jam sekian, tetapi yang penting hasilnya. Dan kita berikan teknologi kepada para pegawai sehingga dia bisa lakukan pekerjaan dari mana saja dan kapan saja. Ketika saya nungguin anak saya sakit, saya itu bisa pegang komputer dan bisa melakukan pekerjaan saya. Dan nggak apa-apa tuh kita bisa ngobrol sama anak saya, dan pada saat dokternya datang, pada saat anak saya butuh diantar ke kamar mandi atau butuh disuapi atau butuh hiburan, saya ada di situ. Dan bahwa saya ada di situ itu membuat ketenangan bagi anak saya. Jadi satu, saya pikir bagi suatu organisasi ya, kita melihat bahwa sekarang ini mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, leader-leader yang kompeten itu tantangan ya. Kita berebut kompeten, mendapatkan orang-orang yang bagus. Nah, sekarang ini terus terang saja wanita itu merupakan sumber daya manusia yang kurang dimanfaatkan saat ini. Mereka punya bakat-bakat tetapi agak kurang dimanfaatkan. Kenapa? Karena organisasi seringkali tidak fleksibel. Organisasi yang fleksibel, dia bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik, dengan memberikan fleksibilitas ya. Kami di IBM maupun di perusahaan saya, anak sakit, buat bapaknya, ibunya silahkan ya. Tapi yang penting tanggung jawab dia laksanakan. Kita berikan teknologi, dia bisa kerjakan dari sambil nungguin anaknya, atau dia bisa kerjakan pada saat malam, dia bisa gantian dengan pasangannya. Pada saat Anda menjadi top executive regional manager ataupun jadi prestir IBM Indonesia, anak Anda yang umur berapa aja pada saat itu? Anak saya, jadi pada saat saya naik ke posisi CEO IBM Indonesia tahun 2000, anak saya yang pertama umurnya 14. Anak saya yang kecil umurnya 9 tahun. Nah, 14 tahun kan lagi remaja nih. Remaja kan adalah masa-masa yang rawan ya. Dimana satu sisi Anda harus memberikan perhatian penuh, dan iya, Anda bisa bilang perhatian kan nggak harus didampingi seterusnya, kan bisa dari teknologi, bisa segala macam. Well, yes, tetapi tetap saja the ideal juga you have to have real time meeting him, ya, harus mendampingi dia. Well, on the other side, you punya organisasi, punya tanggung jawab yang berat. Ya, Anda bisa bilang organisasinya nggak apa-apa, lepas Anda bisa bebas, yang penting resultnya. Tetapi kan when
result itu bagus, belum tentu itu result yang bisa lebih bagus lagi kalau Yung misalnya dedicated fully for the company gitu kan. So how you solve this? Pada saat anak Anda itu remaja kan pasti ya bagusnya misalnya anak Anda sekarang jadi anak-anak yang baik. Kalau ternyata anak Anda, anak sekarang kan godaan begitu banyak. Betul, itu betul. Atau we don't know dia pakai narkoba misalnya. Di rumah baik-baik gitu kan. Betul. Nah, bagaimana you can solve this? Itu merupakan tantangan. Harus diakui itu merupakan tantangan ya. Bagi wanita bekerja, tantangan utama adalah bagaimana dia bisa menyeimbangkan work and life ya. Dan kuncinya adalah satu, kita harus pandai membagi waktu. Cara saya dan tips saya juga kepada para wanita adalah, pertama, kita mesti coba kategorikan pekerjaan-pekerjaan baik di rumah maupun di kantor maupun tanggung jawab di rumah. Mana yang prioritas tinggi yang tidak bisa didelegasikan, penting tidak bisa didelegasikan, artinya kita harus lakukan sendiri. Yang kedua, mana yang penting tapi bisa didelegasikan. Yang ketiga, mana yang tidak penting. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak melakukan itu, waktu kita habis kita melakukan hal-hal yang tidak penting. Atau kita melakukan hal-hal yang penting tapi sebetulnya bisa didelegasikan. Ya, jadi time management itu sangat penting. Dan kita jangan malu-malu minta tolong. Ya, keuntungannya kita di Indonesia itu kita punya extended family, punya neni, punya mertua, ya kan? Sehingga jangan ragu-ragu untuk libatkan mereka, minta bantuan kepada mereka, dan mereka juga senang kok dimintain bantuan gitu kan. Jadi kombinasi antara satu, kita bagi waktu dengan baik, dan yang kedua kita ask for help. Kita akan explore lebih lanjut nanti. Business Leaders dan Intellectual Business Community, Anda yang ingin berpartisipasi silakan SMS ke 0896 kali 788, dan kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya, segmen keempat dan segmen yang terakhir.